Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fi ulumi fi darain. Faslun, ini satu fasal makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya pada wujud ini ya, kecuali Allah. Jadi hanya Allah yang disembah, enggak ada yang lain. Faslun, ini satu pasal alamatul bulughi, tanda balik itu salasun, ada 3. Tamamu khamsa asyrata sanatan fi zakari wal unsa. Sempurna 15 tahun baik pada laki maupun pada perempuan. Jadi kalau ada orang laki, orang perempuan umurnya 15 tahun itu udah balik. Ini dilihat dari segi umur ya. Wal ihtilamu fi zakari wal unsa litis isnina, dan mimpi keluar sperma, keluar mani pada laki-laki dan perempuan bagi umurnya 9 tahun. Jadi kalau udah ngimpi, jadi ngimpinya itu keluar sperma. Kalau ngimpi doang nggak keluar sperma ya enggak. Tapi kebanyakan orang kalau ngimpi keluar sperma. Ngimpi itu begitu ya. Itu kebanyakan tuh anak-anak muda ya. Kalau udah punya istri sih nggak ngimpi begitu lagi. Gitu enggak. Atau enggak ngimpi keluar sperma. Jadi intinya adalah keluar sperma. Ketika dia udah keluar sperma, maka dia udah balik, kena dia taklifi. Dia kena hukum taklifi, wajib sholat yang fardu, wajib puasa fardu. Walaupun belum berumur 15 tahun. Walaupun belum berumur 15 tahun. Wal haidun haid fil unsa, pada perempuan litis isini, dan bagi umurnya 9 tahun. Perempuan haid umurnya 9 tahun. Umurnya 9 tahun. 9 tahun itu umur apa? Kelas 1 7 tahun, kelas 2 8 tahun, kelas 3 9, kelas 3 SD. Nah, kelas 3 SD tuh bisa dimungkinkan keluar haid. Apalagi udah kelas 1 SMP, rata-rata itu udah keluar haid, maka itu udah wajib ya, sholat, puasa dan sebagainya yang wajib. Ini jangan sampai kita enggak melakukan kewajiban di saat kita sudah balik. Jangan sampai itu malas sholat, jangan sampai itu, padahal udah wajib. Jangan sampai. Buruk sekali itu kalau yang sampai ada kayak begitu, padahal dia udah wajib melakukan taklifi ya, tapi dia tidak melakukan. Ini bahaya sekali.
Faslun, ini satu pasal, syurutu ijza'il hajari samaniyatun. Syarat-syarat ya memadai istinja pakai batu itu ada 8. Jadi istinja pakai batu itu enggak main asal-asal aja, mesti ada terpenuhi syaratnya, boleh baru boleh beristinja pakai batu. Di gedung-gedung besar itu banyak nggak pakai air, langsung aja sediain tisu. Itu nggak boleh begitu, karena nggak selalu boleh. Boleh kalau terpenuhi syarat-syarat yang 8. Yang pertama, ayyakuna bisalasati ahjarin, bahwa dia dengan 3 batu. Sebenarnya nggak mesti 3 batu, 1 batu ya memenuhi, nggak apa-apa. 1 batu, sebelah sini 1, sebelah sini 1, sebelah sini 1. Tapi ingat, jangan sampai kepegang yang udah bekas itu. Yang kedua, wa ayun qiyal mahalla, boleh. Ayan qal mahallu juga boleh. Dia bersihkan tempatnya. Dia bersihin tempatnya tuh. Jadi ukurannya apa? Tidak tersisa. Iya. Jadi ukurannya tidak tersisa kecuali bekasan yang tidak bisa dihilangkan kecuali pakai air. Ya, sampai bersih kayak begitu. Kemudian apalagi, wa alla yajiban najisu, tidak boleh najisnya itu udah kering. Jadi kalau udah kering nggak boleh. Kenapa? Karena kalau udah kering itu rada susah dibanding dengan masih basah. Kotoran udah kering, taruh di ubin, coba gimana ngilanginnya? Susah, melekatnya kuat. Jadi daya rekat najis itu kuat sekali. Wala yatra'u alaihi akharu, dan tidak wala yantakilu, dan tidak berpindah. Iya, itu najisnya itu tidak berpindah dari tempat yang terkena ketika keluar. Jadi kalau dia berpindah, ya, wajib pakai air. Ya. Dipindah. Jadinya aku bahasa Betawi apa namanya itu? Lepetan, ya. Lepetan banget itu. Nggak boleh begitu. Jadi harus loh. Bahasa nasi pulen banget ya, pulen gitu. Wala yatru alaihi akharu, dan tidak datang kepadanya oleh yang lain. Ketika dia tung mantul tuh air ke atas, kena lagi. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh datang sesuatu yang lain. Wala yujawizu safhatahu wa hasyafatahu, dan tidak boleh yang keluar itu melampaui kepada safhah. Ya. Safhah, sisi duburnya ini pada nih. Ya. Itu kalau ya dia itu sesuatu yang nempel, pantatnya nempel ketika dia diri. Ya. Jadi kalau diri nempel, kalau duduk tertutup, itu namanya safhah. Dan hasafah itu kepala zakar laki-laki. Ya. Kepala zakar laki-laki. Ya. Bahasa umumnya disebut dengan balahah. Ya.
Kalau bahasa Indonesia-nya nggak ada itu. Itu nggak boleh kena itu tuh. Nggak boleh. Kalau bahasa Betawi mana ewer-eweran, itu nggak boleh. Pipisnya sampai ewer-eweran, itu nggak boleh. Jadi harus kalau bunyi tok sih ya. Tapi lah gitu. Nggak boleh ewer-eweran. Wala yusibuhu ma'un, tidak boleh terkena kepadanya oleh air, nggak boleh terkena air. Iya. Iya, nggak boleh ada air datang situ ke tempat dia. Ya. Apa? Dia tempat dia istinja itu. Kalau udah kena air, ya udah. Tuh yang kemaluan itu kena air tuh. Kalau begitu udah wajib pakai air. Wa antakuna ahjaru thahiratan, dan bahwa adalah batunya suci. Enggak boleh najis batunya, mesti suci. Ya. Enggak boleh najis, juga enggak boleh yang mutanajis. Fasul, ini suatu pasal. Furudul wudu isin sitatun. Furdu wudu ada 6. Al awalu an-niyatu, pertama niat. Jangan sampai wudu lupa niat. Di mana tuh wajib niat itu adalah di muka. Ya, di muka. Ketika air di sini jatuh di sini. Ya, kita ambil air di sini, lalu jatuhkan di sini. Jadi ketika jatuh di sini nih, wajib niat nih. Ya, ketika air jatuh di sini wajib niat. Kenapa mesti di sini? Karena sifat air itu adalah mengalir dari bawah ke atas. Sunatnya di sini naruhnya. Mau di sini sebenarnya bisa aja, sini bisa aja, sini bisa aja. Cuma tidak disunahkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan sifat air. Sifat air itu dari atas ke bawah, jadinya mudah, makanya sunnah dari atas. Nah, tapi supaya dapat sunat itu niat, ya, dicuci tangan udah mulai niat. Nah, itu sunnatal wudu. Lagi mulut, nah itu sunnatul wudu. Mau hidung, sunat itu sunnatul wudu. Lagi muka, nah itu al hadasil asghar. Ya, jangan sampai niat tuh. Di awal kita nggak niat, belum niat. Al farqu, ya, bainal adat wal ibadah, itu niat tuh. Pembeda di antara adat dan ibadah. Jadi ketika dia belum niat, itu maka bukan ibadah, namanya adat, maka nggak dapat pahala. Makanya di awal niat kita dari mulai cuci tangan. Asal yang kedua, ghusl wajib, membasuh muka. Basuh muka, biar benar basuh mukanya dari sini. Ya. Bersihkan dari sini. Basuh muka itu hukum yang kedua. Asani itu, ini kalau basuh muka ya, perempuan nih cambangnya panjang, dikeluarin cambangnya. Ya, ini kena wajib nih, nggak boleh nih rambutnya dikebelakangin. Ada orang laki dia rambutnya panjang, apa kata dia? Wah, rambut gua panjang juga. Hati gua iman. Lalu sembahyang rambutnya dikebelakangin. Rambutnya panjang, lagi wudu rambutnya dikebelakangin. Salah.
rambutnya dikeluarin di sini, wajib. Orang sekarang banyak begitu, ngomong doang, berani bohong. Nauzubillah, semua nauzubillah min dzalik. Berani bohong demi agama. Jangan sampai kita bohong, ya. Apalagi pakai nama agama, nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Dusta itu. Ya. Makanya Nabi itu diantaranya apa? Orangnya apa? Jujur, sidik, bener. Lawanannya apa? Kazib, enggak dusta. Jadi betapa jeleknya orang yang dusta. Enggak pantas tuh jadi dai, enggak pantas. Jadi penceramah enggak pantas. Yang pendusta enggak pantas. Sebagus apapun dia. Jadi ulama enggak pantas. Jadi ustadz kiai enggak pantas. Jadi kalau ustadz kiai harus jujur, harus benar. Enggak boleh enggak benar. Adapun dosa kesalahan itu manusiawi. Nggak sadar dosa, astagfirullah, dosa, astagfirullahaladzim, ya Allah, langsung nangis. Ini dibilang dosa, cengar-cengir. Kok dikatakan dosa langsung nangis, istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, maafin saya ya Allah, itu dosa. Begitu. Jangan dibilang dosa, cengar-cengir aja. Itu berarti apa? Setan, iblis lagi nyelimutin kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai itu. Dusta jangan sampai, ya. Ya. Asalisu, yang ketiga, ghusl yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh dua tangan serta dua siku. Dua tangan dari sini maksudnya. Jadi membasuh dua tangan, tangan sikut begitu. Berarti dari sini dulu baru ini. Ya. Bagaimana kalau ditaruh sini ya? Jadi aja sih di keran, lalu kita alirkan dari sini, jadi ijzaun mujziun sahihun, tapi yukhalifus sunnah, bertentangan dengan sunnah. Sunnahnya dari sini, ya, ya. Kalau bisa jangan sampai bertentangan sama sunnah, ya. Tapi bukan kayak orang Wahabi, ya, semua, waduh, orang dibilang bid'ah semua, ya, yang begitu, ya. Ar-rawi yang keempat, masu syai'in minar ra'si, menyapu sesuatu daripada kepala. Ini rambut kepala wajib tuh. Kalau nggak ada rambutnya ya kepalanya aja. Al-khamisu yang kelima, ghusl rijlaini ma'al ka'bain, membasuh dua kaki serta dua mata kaki. Ya, membasuh kaki sama tuh dari, umpama ini kaki dari sini loh, lalu sampai ke sini, biar rata. Asadisu at-tartibu, yang keenam tertib. Hikmahnya tangannya dibasuh, ya, mulutnya dibasuh, hidungnya dimasukin air dibasuh, mukanya dibasuh, rambut kepalanya, telinga, kaki, semuanya. Hikmahnya apa? Untuk membersihkan secara batiniah kita dari dosa-dosa. Tangan suka berbuat dosa, ya. Mulut suka berbuat dosa, menyakiti orang, mencela orang, bohong, dosa. Mukanya, tangannya, telinganya, kepalanya, kakinya, untuk membersihkan semua dari dosa-dosa. Jadi jangan berbuat dosa.
tuh kayak tadi tuh dosa-dosa kecil kita rontok semua. Tapi kalau dosa besar mesti bertaubat. Makanya orang yang sering berwudu itu mukanya cerah, enak dipandang, walaupun kulitnya enggak putih. Apalagi kalau kulitnya putih, Masya Allah, itu tampangnya jadi ganteng wajahnya, enak dilihat. Udah tua tapi masih muda, kelihatannya masih muda padahal sudah tua. Kan ada orang masih muda tapi tampangnya udah tua, ya tua benar, dan masih muda. Mau awet muda, sebelum subuh mandi gitu ya. Jangan ngaji belum mandi ya. Subuh. Mau awet muda itu sebelum subuh mandi awet muda, sehat ya. Seger, cakep, ganteng. Lihat yang belum mandi, lesu-lesu kan, wajib mandi. Jangan wajibin diri kita untuk mandi, jangan enggak. Apalagi mau ngaji, aduh, mau jumpa guru masa belum mandi, mau sekolah aja mandi, mau jumpa guru ngaji kagak mandi kan. Wah, jangan begitu ya. Jangan, namanya laisa bita'zim, tidak menghormati. Jangan, kita berarti enggak menghormati mandi, kecuali kita lagi sakit, demam gitu ya. Jangan dah kalau demam ya. Lagi sehat jangan sampai. Saya ngaji dulu lagi masih zaman ngaji saya tuh di Lombok, ngaji belum pernah nggak mandi, belum pernah ya, selalu mandi terus. Sebelum subuh selalu mandi terus. Kenapa? Itu ihtiraman wa ta'ziman ya lil ilmi, bagi ilmu. Faslun, ini satu pasal. An-niyatu, niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, bermaksud sesuatu hal kadarnya menyertai dengan perbuatannya, jadi bareng. Itu namanya niat. Perbuatannya bareng sama niatnya bareng sama perbuatannya. Wa mahalluha, tempat niat adalah al-qalbu, hati. Nah, jadi namanya itu di dalam hati. Wa talaffuzu bi sunnatun, melafazkan dengan niat hukumnya sunat. Ya. Nawaitu raf'al hadasil asghar. Kalau salat usoli gitu ya. Usoli, jangan kagak dipakai usoli ya. Waktu niat inda ghusli awal juz'i minal wajhi, ketika membasuh awal bagian daripada muka. Ketika membasuh awal bagian daripada muka, berarti apa? Dari mana aja boleh. Yang sunat dari atas, dari sini. Yang sunat dari atas. Kenapa dari atas? Karena sifat air mengalir dari atas ke bawah. Wa tartibu, dan tertib, alla yuqaddima udwan ala udwin, yaitu dia tidak boleh mendahulukan anggota atas anggota yang lainnya. Yang duluan dia punya hak untuk diduluin, yang belakangan dia mesti di belakang. Faslun, ini satu pasal. Al-ma'u qalilun wa katsirun, air itu ada yang sedikit, ada yang banyak.
Wa qalilu ma dunal qullataini, air yang sedikit itu adalah madunal qullataini, air yang kurang dari 2 kullat. Air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kullat. Wal kasiru, air yang banyak, kullatani fa aksaru, ada 2 kullat atau lebih. Ya. Al-qalilu air yang sedikit, yatanajjasu biuqu'in najasati. Habis ini ya, udah jam ini pagi, sudah mau siang. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita terusin lagi siang ya. Faslun, habis itu ya al-ma'ul qalil.